apa yang petunjuk Bapak. Misal ada ingin ditanyakan dengan teman, ya tanyakan saja, tidak apa-apa. Kalau mereka kaku sekali tidak, anu saja, alami saja, selalu saja. Ya, ini berlatih dulu kita. Baik. Nah, mulai kan, coba. Sudah video. Ini saudara Bapak, jadi yang kamera setiap aksi kita hari ini. Ya, jangan tahu-tahu, itu bukan. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang sakit? Ada. Siapa yang sakit? Banyak. Tidak ada. Enggak, maksudnya yang hadir hari ini ada yang merasa sakit atau tidak? Tidak lah, sehat semua lah. Baik. Ketemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu. Tolong ketua kelas pimpin, kita berdoa secara masing-masing. Silakan ketua kelas siapa? Sebelum mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Yang masih berdoa. Berdoa selesai. Baik, setelah berdoa, Bapak akan mengecek kehadiran kalian melalui presensi ini. Siapa yang hadir silakan ajukan tangannya. Hari ini hari tanggal berapa? Baik, Adit? Hadir. Ari Wiyanto, Hadir. Atika Eka Widiawati, Tian Ayu Fitriansari, Elsika Yona Putri, Fajar Nur Aji Ramadan, Gunadi, Gusti Aulia, Halida, I Kadek Arman Permana, I Komang Armagete, I Komang Raditya, I Made Aldi Prayoga, I Wayan Andriana, Ismail, Mirna, Muhammad Ibrahim, Muslimuddin, Ni Kadek Karniasi, Ni Komang Riani, Nurul, Oktavia Chandra Winata, Sahrul, Saralipa, Sarwani, Siti Maryam, Supian Andreas, Wajib Duniadi. Hadir. Lengkap kita hari ini, kita akan mulai pembelajaran. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, maka Bapak peringatkan bahwa setiap kita belajar harus menuntut sikap disiplin. Maka dari itu, tolong bersihkan atau rapikan pakaian kalian secara pribadi. Segera. Baik yang bajunya tidak dimasukkan, masukkan dulu. Yang pakai topi dilepas dulu. Yang pakai jaket dilepas dulu dan sebagainya. Sudah aman? Aman. Baik. Kemudian Bapak peringatkan lagi dalam pelajaran ini juga menuntut kedisiplinan kalian membawa buku paket dan buku catatan. Tolong siapkan bukunya di meja kalian. Buku paket dan buku catatan kalian. Buku catatan bahasa Indonesia, bukan bahasa Budaya. Iya bahasa Indonesia. Kadang-kadang ada. Sudah aman? Baik, berikutnya sebelum kita mulai pembelajaran lagi, kita hari ini akan menguji ingatan kalian tentang bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bapak akan sebutkan bahasa atau kosakata tidak baku, maka kalian tentukan apa padanan kosakata bakunya. Bapak tunjuk saja ya. Iya. Yang pertama, Atika Eka Widiawati. Atika lah. Baik. Kalau Bapak sebut esok, apa kata bakunya? Besok. Baik, terima kasih Atika. Kemudian Bapak sebut lagi
kelas 11 IPA A itu di luaran, silakan masuk ke dalam kelas. Apa Sarul? Imbau. Baik. Yang terakhir mungkin Bapak minta dari Ikomang Armanite. Baik. Ikomang, bagaimana kalau kosakatanya adalah nasihat? Nasihat. Jadi perlu diingat dari kosakata tadi, meskipun kita menggunakan sehari-hari, tapi ada kosakata baku yang diakui secara benar. Paham? Baik, berikutnya Bapak mengingat pembelajaran sebelumnya, kalian belajar tentang teks cerita sejarah. Ada yang ingat teks cerita sejarah itu apa? Sebelumnya kita belajar teks cerita sejarah, Elsika atau Okta? Teks yang menceritakan sejarah lah. Baik, terima kasih. Terima kasih Suprihatin sudah membantu Bapak. Kata Suprihatin, tes sejarah itu adalah tes yang menceritakan sejarah, betul. Jadi ada sebuah cerita yang dilatar belakangi oleh sejarah, baik itu bangsa kita atau daerah tersebut. Nah itulah. Kemudian Bapak kaitkan lagi, kita belajar hari ini tentang teks editorial. Teks editorial. Dan kemarin sudah kita belajar tentang teks sejarah. Apa keterkaitan keduanya? Jadi beginilah. Jadi bangsa kita ini kan pernah diduduki oleh bangsa lain, pernah diduduki oleh beberapa bangsa lain. Dulu sebelum orang tergugah untuk memberikan perlawanan terhadap bangsa itu, ada media yang digunakan. Jadi karena tempat itu luas, orangnya sedikit, maka tidak ada rasa sepenanggungan. Bagaimana rasa itu akan muncul ketika orang membaca tulisan-tulisan dinding. Biasakan di pelajaran sejarah diceritakan di dinding itu tulisan merdeka atau mati. Nah, seperti itulah. Jadi salah satu upaya membuat orang merasa senasib dan sepenanggungan itu adalah dengan media. Apa kaitannya dengan cerita sejarah? Kalau cerita sejarah dulu dibuat orang, itu ceritanya pasti pandangannya tentang kita itu diduduki oleh bangsa yang lain. Jadi ketika membaca itu, oh kita ini perlu melakukan perlawanan. Lalu kaitannya dengan teks editorial, sama dengan media itu, orang membaca berita supaya orang tergugah untuk memberikan perlawanan terhadap bangsa yang menduduki bangsa kita. Paham kan? Jadi fungsi media teks editorial itu memberikan pandangan terhadap suatu masalah. Kalau sekarang agak beda. Kalau dulu mungkin pas, oh kita ini supaya merdeka harus diberikan perasaan senasib sepenanggungan. Makanya di tembok-tembok dulu ditulis tuh merdeka atau mati. Nah itu keterkaitannya. Jadi cerita sejarah itu terkait juga dengan teks editorial, dalam hal ini media penyampai. Baik. Kemudian apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah ini ada Bapak tuliskan di Salindia. Salindia itu bahasa lainnya dari PPT. Itu bahasa bakunya Salindia namanya. Yang pertama baik, peserta didik mampu menganalisis struktur dalam teks editorial, itu yang pertama. Kemudian kedua, peserta didik mampu menganalisis kebahasaan yang digunakan dalam teks editorial. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian apa manfaat pembelajaran kita hari ini? Jadi beginilah. Nanti kalian memahami teks editorial itu bagaimana? Ketika kalian memahami teks editorial, kalian tahu bahwa teks editorial itu memiliki sudut pandang. Itulah. Jadi yang namanya pendapat terhadap isu masalah itu dibaca dari sudut pandang yang lain. Misal kasus yang terjadi sekarang apa sih? Kalau boleh tahu Pak, kasus yang paling hangat sekarang apa? Verdi Sambo. Apa lagi? Apa lagi? Siapa pelakunya? Nah, itu kalau kita tanya ke 30 orang ini, itu pendapatnya berbeda. Kata si ini Rizky Bilar yang pelakunya, kata ini Lestinya yang salah. Itu kan beda-beda. Jadi supaya kita tahu pendapat dari orang lain, ya dari teks editorial ini, isu masalah itu kan diangkat pendapatnya dari teks editorial ini. Baik. Lalu apa penilaian kita hari ini
hari ini penilaiannya ada dua. Pertama, unjuk kerja ketika nanti kalian bapak persilangan berkelompok. Kemudian yang kedua, nanti ada kita kuis dengan kuisis menggunakan gawai kalian. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Baik. Wah, siap sekali. Seperti sudah makan. Iya. Baik, kita mulai. Yang pertama Bapak minta ambil gawai kalian. Gawai kalian ambil. Kemudian scan atau buka aplikasi kamera di HP kalian. Lalu arahkan ke layar yang Bapak tampilkan di depan. Di kelas ini ada lampunya? Ada. Di mana lampunya? Berarti dapat kabelnya. Sudah? Tekan yang ada linknya. Nah, itu ada. Lalu pilih yang bentuknya PDF, tanggalkan kekerasan teks editorial. Yang mau maju silakan scan, tidak apa-apa. Ya, scan dulu. Kalau agak jauh mungkin maju silakan. Ya, klik itu. Pilih teks editorial, tanggalkan kekerasan. Sudah semua? Yang sudah silakan duduk. Ya, yang pilih yang PDF. Pilih PDF kalian. Sudah, Mas Dik? Sudah. Hari bagaimana? Ya. Sudah? Baik, Bapak berikan waktu 10 menit untuk membaca teks milik Media Indonesia yang diterbitkan pada 7 September. Itu judulnya Tanggalkan Mental Kekerasan. Coba silakan dibaca, dimulai dari sekarang. Silakan. Lima menit lagi.
mengeluarkan atau menyampaikan apa sih isi dari teks Fiktia segera ke kantor. Fiktia kelas 12 IPA B segera ke kantor. Ada cerita tentang ya tewasnya seorang santri di Gaito. Kenapa tewasnya kira-kira? Karena di bullying gitulah, diberikan perundungan. Akhirnya si santri tewas. Nah, ini teks editorial yang seperti Bapak ceritakan di awal. Teks editorial itu isinya pendapat. Jadi yang bikin teks ini adalah media Indonesia. Ini bukan berita. Seandainya ini berita, maka ceritanya adalah kronologis tewasnya santri tersebut. Tapi karena ini teks editorial, maka media Indonesia memberikan pendapat. Oh ini salah, oh ini benar. Yang benar begini, yang salah begini, solusinya begini, seharusnya begini. Itu teks editorial tuh. Jadi ada isu yang diangkat tentang kekerasan di pendidikan, lalu dia berikan solusi. Itu teks editorial lah. Baik, lalu apa yang kita bahas hari ini? Yang kita bahas hari ini adalah struktur teks editorial dan kebahasannya. Yang pertama adalah struktur. Apa itu struktur kita? Struktur itu artinya susunan, bagian. Bapak selalu ibaratkan struktur itu seperti sebuah telur. Apa struktur telur itu apa? Cakar, putih, kuning. Jadi dalam teks editorial ada unsur yang membangunnya, yaitu struktur itu tadi. Ada 3. Yang pertama pendapat. Yang kedua argumentasi. Yang ketiga baik, kita telah sama-sama. Ada 3 struktur dalam teks editorial. Pertama adalah pernyataan pendapat. Ada 2 istilah di situ. Ada katanya ada 2. Ada pernyataan pendapat. Karena ini bentuknya pendapat, maka pada sebuah teks harus dinyatakan dulu keberpihakan media itu kepada masalah itu arah mana. Ini kan kita lihat di teks itu, coba dibaca lagi. Coba Bapak tampilkan. Nah, di bagian yang pertama ada salah satu paragraf. Kekerasan di dunia pendidikan terus muncul berulang kali, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga level perguruan tinggi. Pelakunya pun mulai dari tenaga pendidik, siswa, dan bahkan orang tua. Sudah banyak kasus yang terjadi. Dari teks ini, paragraf ini dapat kita ketahui bahwa keberpihakan orang, keberpihakan media ini terhadap satu masalah arahnya kemana? Ke pelaku atau ke korban? Jadi dia ingin berpihak pada korban. Kekerasan itu tidak pas diberlakukan di pendidikan. Seandainya dia itu menulis paragraf 1 ini, misalnya begini lah, pendidikan harus ditegakkan secara disiplin. Tidak menutup kemungkinan kekerasan pun juga dapat diberlakukan. Kalau kalimatnya seperti itu, keberpihakan media itu kemana? Pelaku. Jadi dia seolah-olah menggambarkan bahwa kekerasan itu boleh. Paham nggak? Nah, jadi di paragraf pertama dinyatakan keberpihakan dia terhadap masalah kemana? Kalau kita korban, kalau kita ketahui dari teks ini dia berpihak kepada korban. Caranya mudah. Dalam teks yang kalian temukan nanti, paling mudah caranya adalah menemukannya di paragraf 1. Paling mudah sudah. Jadi letaknya berada di paragraf 1. Oke, baik. Yang kedua, argumentasi. Apa itu argumentasi, Ibu? Pendapat, fakta, apa lagi? Sudut pandang. Baik. Jadi
Coba Ibrahim beri komentar. Coba berdiri karena si Gunadi berdiri dulu. Gunadi berdiri. Gunadi berdiri. Coba Ibrahim lihat Gunadi dulu dari atas sampai bawah. Nah, sekarang coba sampaikan dengan Bapak dan teman-teman kalian, teman-teman Ibrahim, bagaimana penampilan Gunadi hari ini? Baik dan rapi. Baik, terima kasih. Silakan duduk Gunadi. Yang disampaikan Ibrahim itu merupakan pendapat. Menurut Ibrahim rapi, belum tentu menurut Okta rapi. Gitu kan? Yang istirahat pertama. Ya, itu untuk sekolah sebelah lah. Sekolah sebelah. Kita tetap lanjut. Kata Ibrahim, penampilan Gunadi hari ini rapi, baik. Itu pendapat Ibrahim. Tapi sebuah pendapat akan dikeluarkan apabila ada fakta. Faktanya apa? Ibrahim sudah melihat Gunadi. Jadi ketika Bapak minta pendapat, Ibrahim, tolong berikan gambaran bagaimana penampilan Gunadi hari ini. Kalau Ibrahim tiba-tiba bilang rapi aja Pak, nah itu salah. Kenapa? Karena faktanya tidak ada. Fakta sebelumnya tidak ada. Ibrahim tidak melihat si Gunadi. Jadi maksud Bapak, dalam memberikan pendapat, dalam menyampaikan pendapat, harus ada fakta dulu. Harus ada fakta. Bisa lagi yang kedua, Bapak beri contoh. Ya hari hujan nih, hari hujan. Bapak lihat hari hujan, sudah mulai lebat. Lalu Bapak bilang seperti ini, hari ini Bapak rasa sore akan panas. Yang Bapak sampaikan pendapat, tapi pendapat yang Bapak sampaikan tidak serta-merta keluar begitu saja. Ada faktanya. Faktanya apa? Bapak lihat hari ini sudah hujan. Paham kan? Jadi dalam teks itu, argumentasi itu, orang membuat pendapat itu tidak sembarangan, harus ada faktanya. Nah, sekarang kita lihat bagian 2, argumentasi. Santri asal Palembang, Akbar Mahdi bin Rusli dipulangkan ke rumahnya dengan buku yang sudah terbujur kaku. Jenazah diantar oleh perwakilan pondok yang awalnya menyebut penyebab kematian Akbar karena terjatuh akibat kelelahan. Fakta ini, fakta ya. Orangnya sudah meninggal, orangnya sudah dikuburkan. Lalu apa opininya? Coba temukan dari kalian setelah kalian baca tadi. Coba cari apa opininya? Apa opininya? Coba cari. Ini faktanya nih, sudah ada nih faktanya. Sekarang apa opini dari media Indonesia tadi? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Silakan, ada yang bisa? Bapak harap ada? Salah tidak apa-apa, yang penting berani menyampaikan pendapat. Kata Bapak, ini fakta sudah. Mana pendapatnya? Mana argumentasinya? Kanan? Atau kanan? Kanan? Hah? Ada? Bagaimana? Yang lain? Ya, silakan Adik. Yang lebih meningkat lagi. Oke. Bagi keluarga korban dugaan adanya tindak kekerasan yang menyebabkan kematian itu pun tidak disikapi dengan upaya hukum, tidak dilakukan polisi dinyatakan oleh bentor. Baik, tepuk tangan untuk Adit. Jawaban Adit benar. Kenapa jawaban Adit Bapak benarkan? Begini, dia menyatakan yang lebih menyakitkan lagi, seolah-olah dia adalah orang tua, keluarga dari korban. Ini kita kesampingkan dulu bahwa kita harus berduka cita dengan orang yang meninggal dunia. Cuman dia seolah-olah menyampaikan bahwa orang
kita anak, padahal dia bukan keluarga korban. Apa? Nah, itu artinya argumentasi. Seolah-olah dia memberikan kepada halayak ramai, ini yang meninggal sakit hati sekali, pedih sekali. Anak meninggal itu luar biasa sakitnya. Nah itu kan, tapi itu bukan korban, bukan keluarga korban. Paham? Baik. Kemudian nomor 1 sudah, nomor 2 sudah, nomor 3 penegasan ulang pendapat. Ini sama saja dengan yang nomor 2. Yang media Indonesia tadi memberikan pendapatnya, cuman paling mudah letaknya ada di akhir. Selalu diawali atau diakhiri dengan kata penegasan. Apa penegasan itu seperti apa sih? Ada yang bisa menyebutkan? Kata penegasan itu seperti apa? Jadi, kata Supriyati, terima kasih. Apa lagi? Oleh sebab itu, apa lagi? Oleh karena itu, sehingga dan sebagainya. Kalau sudah ada di kalimat akhir, kata penegasan itu keluar, maka itu menegaskan ulang pendapat dia. Oh, kata media sehingga kekerasan itu tidak perlu lagi ada di pendidikan kita. Nah, itu kita masuk struktur yang ketiga. Baik, kita lanjutkan. Sampai sini ada yang bertanya dari 3 struktur ini? Tidak ada? Terima kasih. Kemudian yang kebahasaan. Nah, ini yang ketiga, penegasan ulang. Di mana kata penegasannya? Coba lihat. Satu kata saja yang mengindikasikan bahwa itu kata penegasan. Nah, ini ada 4 kebahasaan teks editorial. Ada kalimat retoris, kata populer, kata tunjuk, dan konjungsi kausalitas. Kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah kalimat retoris. Ini ada ini. Panggilan untuk FB kelas 12 IPA A segera ke kantor. Baik, kebahasaan yang pertama adalah kalimat retoris. Apa itu retoris? Diambil dari kata retorika. Karena dibuat hubungan is, maka itu bersifati. Apa itu kalimat retoris? Ketika sebuah pernyataan, pertanyaan itu diucapkan ke lawan bicara atau ke audiens atau ke pembaca, tapi jawaban itu tidak perlu. Karena si penanya tahu dan si penjawab atau audiensnya tahu. Misal, di sini adakah yang mau masuk neraka? Bapak sebenarnya tahu, mungkin tidak ada yang mau masuk neraka. Ada? Tidak ada lah. Jawaban kalian pasti tidak ada dan Bapak tahu tidak ada. Tapi supaya menegaskan semua disepakati, diulanglah pertanyaan itu. Bapak, contoh yang kedua, misalkan nih ada ketua OSIS berdiri di sini, lalu ingin menggalakkan tentang kebersihan lingkungan. Banyak sampah yang berserakan, lalu dia bilang seperti ini, sampah di sekolah kita lumayan banyak. Lalu dia bilang, apakah kita harus berdiam diri? Nah, mungkin dia menjawab, iya toh. Harus diperiksa itu kan? Iya. Pasti jawabannya tidak, harus bergerak, harus dibersihkan. Itu kan pertanyaan yang kedua, ada kata populer. Beginilah, media Indonesia itu kan koran, media massa. Yang membaca itu ada anak SD mungkin saja, remaja, akademisi, kemudian pedagang, semua kalangan bakal membaca media massa. Pun juga akan membaca teks editorial yang ada di media massa itu. Maka dari itu bahasa yang dipilih
panggilan untuk Rama kelas 12 IPSB segera ke kantor. Maka dari itu bahasa yang dipilih harus bahasa populer. Apa itu bahasa populer? Bahasa yang digunakan dan dipahami seluruh orang dalam sebuah kelompok. Contoh, ada satu kata yang ada dua kata yang bendanya sama. Seperti ini. Ada smartphone, ada gawai. Dua kata ini bendanya sama. Yang kalian pegang, ya kan? Tapi kalau kalian mengacu pada kata populer, maka orang yang menulis teks editorial maka gunakan kata smartphone, ya kan? Karena apa? Karena orang agak sedikit lebih paham dan mengerti arti kata smartphone dibandingkan gawai. Walaupun ini bahasa asing, gawai itu bahasa kita, bahasa bakunya. Tapi karena yang membaca sekelompok orang yang harus diberi pemahaman, beda-beda kalangannya, maka yang digunakan smartphone. Ada yang tidak tahu gawai? Atau mau tahu sekarang? Baru tahu sekarang. Nah, kalian saja, anak SMA, baru tahu sekarang. Gawai itu ya kalian pegang. Ya, atau mungkin digunakan orang gadget, gitu kan? Ya, baik. Kemudian yang ketiga, ada kata tunjuk. Terbagi tiga, ada orang, ada tempat, ada hal. Orang terbagi tiga juga. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama itu apa kata gantinya? Aku. Apa lagi? Saya. Apa lagi? Kalau orang yang banyak apa? Bisa jadi. Belum bisa jadi. Kalau orang yang banyak apa? Kami. Betul. Orang pertama aku, saya, kami. Kalau orang kedua? Kemudian untuk tempat ada di sini, di sana, di situ, ada di sana. Nah sekarang mau pengen tanya, kalau di sini mudah pengertiannya. Di sini kata Bapak, berarti di depan kalian. Sekarang apa bedanya di situ dengan di sana? Ayo, silakan disebutkan. Di situ dengan di sana. Oh iya. Di situ. Baik. Ya, siapa nih? Kita atau Sandro nih? Bakalan, apa bedanya? Kalau di situ dekat, di sana jauh. Di situ dekat, di sana jauh. Baik, kamu terima. Terus. Kemudian Sandro apa lagi? Di situ itu sudah tahu tempatnya. Sudah tahu tempatnya? Di sana tidak tahu tempatnya. Tidak tahu tempatnya. Oke. Kira-kira yang mana yang benar? Dua-duanya lah. Baik, begini. Di situ dan di sana itu memang mengarah kepada tempat yang jauh dengan penutur. Ini Bapak yang bicara. Di situ berarti si penutur jauh dengan tempat itu. Bedanya di situ itu masih bisa dilihat dengan mata. Bapak bilang di situ, kita masih bisa lihat, ya kan? Di situ, walaupun jauh dengan kita. Tapi kalau kata di sana, itu di luar penglihatan kita. Bapak bilang di sana tuh bisa di masjid, bukan jelek. Di Duta Mall, ya kan? Nah itu di sana. Kalau Bapak bilang di situ,
bisa di Polres, bisa di BRI, bisa di kecamatan. Paham? Baik. Kalau hal ini ya, ini Bapak tuliskan di sini lah. Hal demikian. Apa lagi? Hal apa? Hal itu. Apa lagi? Hal ini. Apa lagi? Hal tersebut. Betul. Nah, ini biasanya untuk mengacu sebuah peristiwa yang kompleks. Misalkan apa seperti ini. Pagi Senin, peserta didik berbaris di lapangan. Pembina sudah memulai upacara rutin penaikan bendera. Titik. Hal demikian merupakan upaya meningkatkan kedisiplinan. Hal demikian itu tadi itu mewakili yang hari Senin, mewakili yang upacara, mewakili yang pembina, mewakili yang mereka berbaris. Tahu nggak? Jadi seluruh peristiwa itu diwakili dengan kata hal demikian. Baik, sampai sini pertanyaan? Tidak ada? Terakhir, konjungsi kausalitas. Baik. Sebelum lebih jauh, ini selalu Bapak ajarkan tentang konjungsi. Ada yang tahu dulu konjungsi itu apa? Menghubungkan apa? Sebab akibat kan? Yaitu yang kausalitasnya. Ini pengertian konjungsi lah, supaya kalian paham apa sih fungsi konjungsi. Ada dua buah kalimat. Perhatikan dua buah kalimat ini. Pak Leman marah besar. Anak-anak berlarian. Lalu Bapak lempar sebuah pertanyaan. Apa profesi Pak Leman? Ayah, Kelly. Apa lagi? Apa profesi Pak Leman? Ayah itu profesi lah. Orang tua. Guru, apa lagi? Orang tua. Orang tua, apa lagi? Paman sekolah, bisa jadilah kepala sekolah. Ketika kalian menjawab seperti itu, Bapak lempar pertanyaan kedua, kalian kata siapa? Yang mengatakan dia ayah, orang tua, kepala sekolah, guru itu kata siapa? Bisa jadi dua kalimat ini adalah dua peristiwa yang berbeda. Pak Leman yang marah besar di rumah, anak-anak yang berlarian. Beda peristiwa, beda waktu. Iya. Beda tempat. Pak Leman marah karena kopinya habis, anak-anak berlarian, dia kena olahraga. Jadi tidak ada hubungannya Pak Leman dengan anak-anak ini. Nah, gitulah. Bisa jadi, tapi dengan satu kata, yaitu konjungsi, kita buat katanya misal. Nah, potensi bahwa Pak Leman adalah kepala sekolah bisa jadi. Pak Leman adalah ayah bisa jadi. Ya kan? Akhirnya membuat makna ini menjadi satu. Jadi fungsi konjungsi itu membuat maknanya menjadi satu. Tahu nggak konjungsi lah? Baik. Sekarang apa itu konjungsi kausalitas? Ya tadi kata Adi tadi tentang sebab akibat. Banyak tuh. Ada oleh sebab itu, apa lagi? Tuh aku tuliskan. Karena sebab dan akibat. Nah, selesai materinya. Sampai sini ada yang bertanya. Sampai sini ada yang bertanya mengenai kebahasaan dan struktur teks editorial. Bapak, Ya, silakan Supriyati. bedanya hal demikian sama hal tersebut itu apa? Sebenarnya itu beginilah. Hal demikian dengan hal tersebut biasanya demikian itu berupa kesimpulan. Jadi sudah merupakan kalimat akhir dari peristiwa yang ada di atas. Tapi kalau hal tersebut itu umum.
Jadi bisa di tengah, bisa di atas itu bisa masuk ke paragraf, lalu tiba-tiba di bawahnya hal tersebut bisa. Tapi kalau sudah hal demikian, nah itu merupakan kesimpulan. Bagaimana Supriyatin? Iya, terima kasih Supriyatin. Ada lagi? Tidak ada? Baik. Sekarang Bapak ingin tanya, karena kalian sudah bertanya, Bapak lagi bertanya. Ketika kita mempelajari struktur kebahasaan, buat apa sih? Ada yang bisa? Ayo, bagaimana? Ketika kita mempelajari teks editorial dari struktur dan kebahasaannya, fungsinya untuk apa? Kita belajar buat apa? Kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Nambah wawasan, kata Sarwani. Apa lagi? Hah? Bapak beri sedikit petunjuk. Kalian tadi menyampaikan kisah KDRT. Ya. Jam istirahat pertama telah berakhir. Silakan kepada anak-anakku semua masuk ke dalam kelasnya masing-masing untuk persiapan masuk belajar jam kelima. Tadi ada yang menyampaikan kisah KDRT. Ya, mungkin 1-2 orang bakal lumayan membenci dengan tokoh tersebut. Itu kira-kira kalian benci gara-gara apa? Padahal yang dilukai bukan kalian. Iyalah. Yang disakiti bukan kalian, yang diberlakukan KDRT bukan kalian. Kok kenapa kalian benci dengan pelakunya? Iya dia, kawan. Bukan. Kenapa? Kenapa kita benci dengan orang tersebut? Tadi Pak Prabowo seperti itu. Karena mengikut. Karena ya, dari tahunya dari mana? Kita dari media. Karena Sarwani tadi mungkin pendengar Bapak, karena kita mengikuti beritanya. Itu kan? Karena sebuah berita itu bisa mengarahkan keberpihakan kalian. Ketika kalian tahu struktur dan kebahasaan ini, kita membaca teks editorial, kita tahu nih sudut pandang orang lain terhadap masalah itu bagaimana. Akhirnya kita ikut pada sudut pandang dia. Nah itu fungsinya. Jadi ketika ada satu masalah muncul, misal ini masalah di Jalan Satui, tahu Jalan Satui? Arah ke Tanah Bumbu itu kan putus tuh. Iya, putus lah. Ketika kalian tidak membaca berita, tidak membaca teks editorial, kalian tidak diberikan informasi siapa yang salah, siapa yang benar. Kalian tidak diberikan informasi bagaimana solusinya, apa penyebab masalahnya. Gitu kan? Jadi ketika membaca teks editorial, minimal tahu bahwa sudut pandang orang lain atau media seperti ini. Nah itu fungsinya. Terima kasih untuk jawaban Sarwani dan Adit tadi. Baik, sekarang kalau tidak ada yang bertanya, Bapak minta kalian berkelompok. Sudah Bapak bagi kemarin ada 5 kelompok, betul? Silakan duduk berkelompok. Ada 5 titiknya, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan berkelompok.
Bapak minta kalian kembali scan yang di depan, tapi kalau sudah ada scan mungkin riwayatnya ada. Nah, di samping tadi teks tanggal kekerasan tadi ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan kalian baca. Sudah dibuka? Buka dulu. Nah. Sudah? Baik, ada 5 kelompok. Kalian sudah buka LKPD. Apa yang kalian kerjakan? Pertama, kalian bicarakan apa isu yang kalian angkat. Tidak boleh sama. Silakan saling komunikasi. Misal, tentang rendahnya kepedulian lingkungan. Misal, tentang bagaimana cara berpolitik dengan baik. Nah, silakan temukan itu. Kalau sudah ditemukan, silakan cari teksnya. Teks editorialnya dari mana? Dari Chrome bisa, dari Google bisa, tulis tuh. Di Media Indonesia teks editorial atau Jawa Post teks editorial. Cari yang relevan dengan masalah yang kalian pilih. Paham? Kemudian kalau sudah dipilih, oh ini relevan dengan lingkungan, baru kalian analisis, tentukan strukturnya, tentukan kebahasaannya. Paham? Sampai sini ada yang masih tidak paham dengan tugasnya? Aman? Baik, Bapak minta waktunya sekitar 30 menit mengerjakan dari sekarang. Di sini. Di download. Ya. Diundur dulu. Ada tanda seperti panah. Kemarin untuk tugas kelompok ada yang mengetik.
Ya, Kata tunjuk tadi apa? kata tunjuk ada 3, ada orang, ada tempat, ada hal. Coba kata tunjuknya yang mewakilinya satu-satu saja. Jadi kata tunjuk orang 1, di mana kalimatnya? Kata tunjuk tempat 1, di mana kalimatnya? Kata tunjuk hal 1, di mana kalimatnya? Mewakili satu-satu saja. Bagaimana? Ada kendala? Gejala. Ya, matinya cuma 1 lah. Jangan sampai ada 1 orang nulis nama di situ, 1 orang yang nulis tugas, itu tidak akan menjadi 1 akhirnya yang ditampilkan. 1 orang saja yang tulis, tapi yang lain bekerja. Nah ini yang teks kalimat retorisnya. Ini kan kata tunjuknya. Dibagi tugas. Ya. Nama aja. Argumentasi. Mengenai isu pasti 1 paragraf. Itu argumentasi. Jadi pengenalan isu pasti letaknya di awal dan bentuknya 1 paragraf. Ini 15 menit lagi. Bagi tugas. Misal semode kata tunjuk. Are dari jangan 1 jalur semua. Bagi tugas. Jadi yang teman operator tinggal di copy. Disalin.
ya. Yang sulit kata populer kan? Iya kan? Apa? Pandangan. Padahal kata populer itu begini ya. Kata populer itu dapat dikatakan kata populer kalau ada kata padanan lainnya. Misal apa ya? Barbershop dengan salon dengan pangkas rambut itu satu bahasa, itu satu makna yang sama, tapi ada yang digunakannya satu saja. Apa ternyata salon ternyata. Nah jadi kata populer itu cari satu kata yang padanannya sebenarnya ada tapi digunakan itu. Kalau tadi kata si Ismail padahal padanannya apa kata padahal itu? Tidak ada kan? Nah coba cari minimal 2 lah. Sepuluh menit lagi. Lima menit lagi. Kalau sudah 5 menit, kirimkan ke WA Bapak yang di grup kalian. Jadi itu disimpan, kirimkan ke WA apa? Mesti sobat. Di grup PDR ada, di PDR ada. Iya. Ini Bapak.
ya. Ya, silakan. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Octavia Chandrawinata. Saya Anda. Saya Wali Kurniadi. Saya Adit. Saya Ibrahim. Saya Umar Betul. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu teks editorial tentang upaya peningkatan mutu pendidikan yang akan dibacakan oleh teman saya. Di layar bertampilkan. Silakan yang baca siapa? Upaya peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan yang berkualitas menjadi sangat penting agar suatu negara dapat sejajar dengan negara maju. Namun, kenyataan pendidikan di tanah air belum sebanding dengan pendidikan yang ada di negara maju. Setiap lembaga pendidikan perlu mencetak lulusan yang berkualitas. Hal tersebut menjadi antisipasi terhadap perubahan dan tantangan yang harus dihadapi oleh setiap orang dalam menjalani kehidupan. Peningkatan kualitas pendidikan perlu dilakukan dengan upaya yang serius untuk menjawab persoalan yang dihadapi di masa depan. Agar dapat memperoleh pendidikan yang bermutu, maka setiap lembaga pendidikan perlu memberikan dukungan kepada setiap peserta didik. Beberapa tantangan yang akan dihadapi di antara kemajuan iptek, globalisasi, dan tenaga ahli yang mumpuni. Namun saat ini semua sudah lebih mudah dengan adanya teknologi seperti internet. Dengan internet, materi belajar dapat dicari dengan mudah. Hal itu juga menjadikan guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu. Peran guru pun sudah bergeser menjadi motivator, dinamisator, dan motivator. Peran guru masih sangat penting dan tidak tergantikan untuk memberikan pendidikan terbaik. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang ada di lembaga pendidikan juga perlu ditingkatkan untuk memberikan kualitas terbaik terhadap pendidikan di Indonesia. Baik, silakan sampaikan analisisnya. Struktur teks. Pertanyaan pendapat. Pendidik yang berkualitas menjadi sangat penting agar suatu negara dapat sejajar dengan negara maju. Namun, kenyataan pendidik di tanah air belum sebanding dengan pendidik yang ada di negara maju. Setiap lembaga pendidik perlu mencetak lulusan yang berkualitas. Hal tersebut menjadi antisipasi terhadap perubahan dan tantangan yang harus dihadapi oleh setiap orang dalam menjalani kehidupan. Meningkatkan kualitas pendidikan perlu dilakukan dengan upaya yang serius untuk menjawab persoalan yang dihadapi di masa depan. Argumentasi. Agar dapat beroleh pendidik yang bermutu, maka setiap lembaga pendidik perlu memberikan dukungan kepada setiap peserta didik. Beberapa tantangan yang akan dihadapi di antara kemajuan teks, organisasi, dan tenaga ahli yang mumpuni. Namun saat ini semua sudah lebih mudah dengan adanya teknologi seperti internet. Dengan internet, materi belajar dapat dicari dengan mudah. Hal itu juga menjadi guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu. Peran guru pun sudah bergeser menjadi motivator, dinamisator, dan motivator. Penegasan ulang. Peran guru masih sangat penting dan tidak tergantikan untuk memberikan pendidikan terbaik. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang ada di lembaga pendidikan juga perlu ditingkatkan untuk memberikan kualitas terbaik terhadap pendidikan di Indonesia. Kebahasaan, kalimat retoris. Agar dapat memperoleh pendidikan yang bermutu, maka setiap lembaga pendidikan perlu memberikan dukungan setiap peserta didik. Kemudian apa lagi? Kata populernya apa? Kata
Tidak ada. 2. Kata tunjuk tepat di tanah air. Kemudian 3. Kata tunjuk hal. Hal tersebut menjadi antisipasi terhadap perubahan dan tantangan yang harus dihadapi oleh setiap orang dalam menjalani kehidupan. baik. Kemudian konjungsi kausalitas. Peran guru masih sangat penting dan dalam pendidikan untuk memberikan pendidikan yang baik. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang ada di lembaga pendidikan juga perlu ditingkatkan untuk memberikan kualitas terbaik terhadap pendidikan di Indonesia. Baik. Sudah selesai? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sebelum Bapak memberi tanggapan, Bapak minta tanggapan dulu dari kalian. Bagaimana kelompok 2? Adakah yang dikomentari? Silakan. Ini hasil kerja mereka. Ada kelompok 2? Tidak ada. Baik. Kemudian kata kelompok 3 bagaimana? Angkat tangan. Ini ada yang harus dikomentari nih. Ayo, ada yang bisa melihat? Jeli melihat ada yang keliru? Ya silakan Made lagi. Cara membaca masih belum lancar. Oke. Cara membaca masih belum lancar. Nah itu kan ketahuan. Artinya mungkin 1, 2, 3 orang yang mengerjakan, lalu yang lain ikut gitulah. Kata Made Adit, kata Made Adit gitulah belum lancar lah. Kelompok 4 bagaimana? Kelompok 4 bagaimana? Supriyatin, Musnadi, Sarwani, Karniasin. Nah, balik lagi. Ya, silakan Supriyatin, dengarkan yang lain, dengarkan. Ya. Kenapa di kaidah pembacaan yang kata tunjuk itu buat orangnya nggak ada? Nah, kenapa di kata tunjuk orang itu tidak ada? Kita lihat sama-sama. Nah, kita lihat, kita kelas sama-sama. Ya, memang benar tidak ada. Supriyatin. Memang benar tidak ada. Ya, terima kasih Supriyatin. Kemudian kelompok 5 bagaimana? Ismail. Ini saya ada yang komentar ini. Nah, coba lihat yang. Nah, coba lihat di sini. Nah, ini ada yang komentari. Ya, bagaimana Ismail? Ya, silakan. Nah, bagus deh. Bertanya ini bisa. Ya, silakan. Kata populer Perhatikan. Ya, ulang. kenapa kata populer itu pendidikan? Kenapa? Pendidikan. Pendidikan disebut kata populer. Iya, itu maksudnya Ismail. Kenapa pendidikan termasuk kata populer? Bukan kenapa kata populer pendidikan. Karena kata biasanya itu sekolah. Kata Ya, kata Okta karena biasanya kata yang biasanya itu sekolah atau pada lainnya sekolah, gitu kan? Yang anggota lain ada yang membantu? Bagaimana? Dit, silakan. Bagaimana? Baik, sudah. Bapak bantu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Pertama, yang ingin mengomentari editorial itu
Jawa Pos kan, atau Banjarmasin Pos kan ada itu medianya. Terus yang kedua, ini mau komentari lain. Perhatikan kata tunjuk untuk tempat di tanah air. Apakah betul? Salah. Kata Bapak tadi, kata tunjuk itu berarti tempatnya sudah disebutkan. Kalau di tanah air, kalau kalimatnya titik, baru berikutnya di sana, di sini, di situ. Itu yang dibuat kalimatnya, bukan di tanah airnya. Gitu kan? Paham? Nah, jadi itu yang kekeliruannya. Tapi kelompok 1 Bapak beri nilai pertama karena bagus melafalkan bahasa Indonesia. Yang kedua selesai mengerjakan tugas. Yang ketiga bisa menjawab pertanyaan kelompok lain. Bapak beri nilai 90. Terima kasih, silakan duduk. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Sudah. Kemudian untuk kelompok lain kita lanjutkan di minggu berikutnya, di pertemuan berikutnya. Terakhir, Bapak minta kalian untuk mengerjakan soal. Silakan kembali hadap ke depan, masih dalam kelompoknya, kembali hadap ke depan. Coba arahkan kembali kamera kalian ke layar ini. Bisa? Atau tulis di sudah. Atau tulis di Google saja quiz game. Lalu masukkan kode ini. Ya. Tulis di Google quiz game, masukkan kode dari Bapak 944016. Kita tunggu baru 21. Ini soalnya 5, tapi waktunya setiap soal cuma 1 menit. Nah, kita mencoba menguji pengalaman kalian tentang materi Bapak. Jadi jangan lihat teman, soalnya mungkin berbeda. Dalam 1 menit kalau sudah ketemu gimana langsung jawab. Jadi 5 menit saja. Kita 5 menit saja. 28 satu orang ini siapa? Ini 28 nih. Nanti akan ada rankingnya, jawaban benar tertinggi dan tercepat. Seperti Mas Tak, salah. Ya. Satu orang lagi siapa? Apoy. Tidak ada.
Silakan. Oke, kita lihat rankingnya. Siapa itu 91,1 kok siapa itu kok ditulis? Ayo, waktunya berjalan. Oke, Sakadin memimpin klasemen. Ibrahim. Ayo, sudah yang perhatikan ini, perhatikan kalian. Yang lain ini perhatikan. Yang sampai kelas. Baca soalnya baru ke teks, jangan baca teksnya dulu, jelas terlambat. Ini waktunya cepat kali. Sarwani dan Okta memimpin. Masing-masing saja ya. Kalau kalian jawab dengan benar, biasanya dapat bonus pertambahan waktu lah. Itulah. Diskusi Aulia sudah selesai. Sudah finish diskusi Aulia. Berada di nomor 4 terjatuh oleh Bu Nadi menaiki diskusi Aulia. Baca soalnya dulu baru ke teksnya. Klasemennya yang tidak mau pelajaran ini siapa? Ya, kita lihat juara ranking kita ya ini ya, Sarwani dan Tapia. Tepuk tangan dulu. Baik, terakhir sebelum Bapak akhiri ada dua hal dan pertandingan kembali ke depan dan kembali ke pos depan. Ini terakhir
Ada yang bisa angkat tangan? Bisa memberikan simpulan pembelajaran kita hari ini. Belajar apa sih kita hari ini? Silakan ajukan tangan. Bapak harap ada. Ya, silakan adit lagi. Ya, sekarang adit. Ya, apa simpulan pembelajaran kita hari ini? Belajar teks editorial. Ya. Kemudian Menentukan struktur, Ya. perbedaan pendapat, argumentasi, penegasan, ya, ulang pendapat. ya. Kemudian apa yang kamu dapat dari belajar pembelajaran kita ini? Apa yang kamu dapat? Dari mana, Adit? Dapat banyak manfaat. Dapat manfaat. Ya, terima kasih teman-teman. Yang kedua, Bapak ingin tanya refleksi. Bagaimana pembelajaran yang Bapak bawakan hari ini di kelas kalian? Ini kesannya, bukan apa yang kalian dapat. Kesannya apa? Coba tangannya. Silakan Sarul. Sangat menyenangkan, Sangat menyenangkan. sangat menambah wawasan Menambah wawasan. yang tidak saya tahu. Semua orang menambah wawasan. Ya, apalagi? Terima kasih Sarul, tepuk tangan Sarul. Dari yang lain ada yang ingin menyampaikan refleksi lagi? Sampaikan? Ada? Tidak ada. Terima kasih. Kemudian Bapak ingatkan lagi bahwa pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan presentasi keempat kelompoknya dan pelajaran pada minggu berikutnya lagi tentang buah-buah buku non fiksi. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih Bapak akhiri. Salah hilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan kembali. Sudah, kembali ke tempat dulu.